Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sastika Anjani Prakoso dari kelas AK601, Program Studi PPJ Akuntansi S1 periode 2024-2025. Untuk mata kuliah Digital Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Cindy Flaudia Putri, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi nilai tugas semester genap mata kuliah Digital Auditing 1, saya akan mempresentasikan hasil eh, materi saya mengenai tanggung jawab hukum seorang auditor sebagai akuntan publik. Tanggung jawab hukum auditor di Indonesia, di mana auditor di Indonesia ini memiliki tanggung jawab hukum yang krusial dalam menjaga kredibilitas laporan sesuai keuangan. Tanggung jawab ini mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif dengan dasar hukum yang jelas. Pentingnya standar profesional, etika, dan uji tuntas ditekankan untuk mengurangi risiko hukum. Studi kasus dari Indonesia menunjukkan konsekuensi nyata jika auditor gagal menegakkan standar etika tertinggi dan skeptisisme profesional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari masalah hukum. Pada kesempatan ini terdapat 4 poin pembahasan, di antaranya yang pertama, dasar hukum tanggung jawab auditor di Indonesia. Yang kedua, jenis-jenis tanggung jawab hukum auditor. Yang ketiga, penerapan tanggung jawab hukum auditor dalam kasus nyata di Indonesia. Dan yang keempat, implikasi tanggung jawab hukum terhadap profesi auditor dan kepercayaan publik. Untuk poin pembahasan yang pertama, yakni dasar hukum tanggung jawab auditor di Indonesia. Tanggung jawab auditor di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Pasal 1365, yakni tentang perbuatan melawan hukum, dan Pasal 1366 dan 1367, yang juga relevan terkait kelalaian. Dasar hukum yang ketiga yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana, yang dimana dapat diterapkan jika auditor melaksanakan tindak pidana seperti penipuan pasal 378, penggelapan pasal 372, atau pemalsuan dokumen pasal 263 dan 264. Dasar hukum yang keempat yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan dasar hukum yang kelima sekaligus yang terakhir yakni Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni mengatur detail praktik akuntan publik, standar audit, kode etik, dan sanksi administratif. Contohnya PMK nomor 17 garis miring PMK titik 01 garis miring 2008. Jenis-jenis tanggung jawab hukum auditor sendiri memiliki 3 jenis tanggung jawab utama, di antaranya tanggung jawab perdata, di mana timbul jika kelalaian atau kesalahan auditor menyebabkan kerugian finansial pihak ketiga. Tanggung jawab kedua yakni tanggung jawab pidana, di mana tanggung jawab paling serius dan melibatkan pelanggaran hukum pidana dengan unsur kesengajaan. Yang ketiga yakni tanggung jawab administratif berupa sanksi dari lembaga pengawas profesi akibat pelanggaran peraturan atau kode etik, yang dimana sanksinya bervariasi dari peringatan tertulis, denda, pembatasan jasa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin praktik. Tanggung jawab perdata berfokus pada kompensasi kerugian akibat kelalaian, sedangkan tanggung jawab pidana berurusan dengan kejahatan yang disengaja. Dan tanggung jawab administratif sendiri berkaitan dengan menjaga integritas profesi melalui sanksi disipliner. Poin pembahasan yang ketiga yakni penerapan tanggung jawab hukum auditor dalam kasus nyata di Indonesia. Untuk kasus yang pertama yakni kasus Jiwasraya dan gagal bayar asuransi. Kasus gagal bayar Jiwasraya menyoroti dugaan fraud dan manipulasi laporan keuangan. Auditor Jiwasraya dipertanyakan karena laporan yang bermasalah bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun belum ada putusan pidana langsung terhadap auditor, kasus ini mengindikasikan potensi kelalaian profesional, di mana jika terbukti bersalah, auditor dapat menghadapi tuntutan pidana, sanksi administratif, dan juga tuntutan pidana. Kasus Jiwasraya menekankan pentingnya indep- independensi, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Kegagalan menjalankan tanggung jawab ini dapat berakibat hukum serius dan merusak kepercayaan publik.
Kasus yang lain diantaranya seperti kasus PT Kimia Farma tahun 2021, kasus PT Kereta Api Indonesia tahun 2005, kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018, kasus suap auditor BPKRI 2023, dan kasus suap Bupati Bogor tahun 2022. Penerapan tanggung jawab hukum auditor di Indonesia terus diperkuat seiring dengan peningkatan kompleksitas transaksi bisnis dan kebutuhan akan transparansi. Kasus-kasus nyata ini menunjukkan komitmen otoritas dan organisasi profesi untuk menegakkan standar dan etika dalam profesi auditing. Poin yang keempat adalah implikasi tanggung jawab hukum terhadap profesi auditor dan kepercayaan publik, di mana tanggung jawab hukum auditor membawa beberapa implikasi penting, di antaranya meningkatkan kualitas audit. Yang kedua, independensi dan skeptisisme profesional auditor yang wajib menjaga independensi dan bersikap skeptis terhadap informasi klien untuk menghindari kolusi. Yang ketiga, asuransi profesi, di mana KAP dan auditor sering membutuhkan asuransi profesi sebagai perlindungan dari tuntutan hukum. Yang keempat, penurunan kepercayaan publik. Dan yang terakhir, peningkatan pengawasan regulator. Kesimpulan dari 4 poin pembahasan barusan, di mana akuntan publik di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum berlapis, yakni perdata, pidana, dan administratif. Ini berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik, KUH Perdata, KUH Pidana, Undang-Undang Pasar Modal, dan Regulasi Kemenko atau OJK. Tanggung jawab ini muncul karena peran vital auditor dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Kelalaian atau pelanggaran bisa berujung pada sanksi berat, yakni seperti denda, pencabutan izin, hingga pidana. Kasus seperti Jiwasraya menunjukkan bahwa kelalaian auditor, meski bukan pelaku utama, dapat menyeret mereka ke ranah hukum. Saran dari beberapa yang sudah dijelaskan mencakup 4 poin pembahasan sekaligus kasus-kasus yang ada di Indonesia, di antaranya bagi auditor dan KAP, prioritaskan independensi dan objektivitas, terapkan skeptisisme profesional, dan tingkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Pastikan pengendalian mutu efektif dan dokumentasikan proses audit dengan cermat. Bagi regulator, seperti Kementerian Keuangan dan OJK, sebaiknya perkuat pengawasan dan penegakan hukum, perbarui kerangka regulasi agar responsif, dan tingkatkan koordinasi antar lembaga. Bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan sendiri, sebaiknya pahami bahwa opini auditor adalah pendapat profesional, bukan sebagai jaminan mutlak, dan tetap lakukan due diligence. Saran-saran ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi akuntan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit. Demikian penjelasan saya mengenai tanggung jawab hukum seorang auditor sebagai akuntan publik. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf dan semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.